Oke, selamat bergabung kembali Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan kembali sesi berikutnya. Eh, Spesifiknya kita akan bahas mengenai artikel ilmiah di sesi ini, termasuk strategi publikasi ke jurnal. Nah, eh, nanti di dalamnya kita akan ulas bagaimana strategi menemukan referensi yang berkualitas, serta bagaimana mengutip yang baik, sehingga tesis, nah ini ngomongnya tesis dulu, tesis Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi penggunaan referensi itu jauh lebih baik dibandingkan banyak tesis-tesis lainnya. Oke, saya coba share screen dulu. Sudah terlihat layar saya ya? Lihat, Pak. Ya, oke. Oke, ini nggak perlu ya, perkenalan nggak perlu ya. Udah pada kenal. Ini Bapak Ibu nanti kalau bisa punya akun Google Scholar. Nanti caranya bagaimana saya kasih apa namanya ya? Ada modulnya lah. Ada modul, saya punya modul yang nanti akan segera saya buat dalam bentuk buku. Sementara masih modul, masih saya kirim-kirim online. Kalau buku nanti kita akan cetak. Jadi bukunya ada bagaimana caranya membuat akun Google Scholar. Ini identitas peneliti. Syarat utamanya kita pernah menulis di sebuah media, bisa jurnal, proceeding yang terindeks Google Scholar. Nah ini karena saya nulis beberapa kali di jurnal yang terindeks Google Scholar, maka ada akunnya, gitu. Ada akun Google Scholar. Lalu ini Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Jadi Bapak Ibu punya media sosial. Nah ini media sosial nih. Jadi media sosialnya peneliti itu ya ini ResearchGate, researchgate.net. Ini gratis bikin aja, gitu. Nanti bisa kenalan sama banyak orang, bisa connect sama beberapa orang, gitu. Di sini semua yang gabung sini tuh peneliti. Silakan, jadi bisa saja Bapak Ibu kenalan sama pakar matematika dunia, gitu. Dosen yang nggak kenal, Bapak Ibu kenal, kan keren. Ya. Dari sini saya belajar banyak, kenal sama berbagai orang. Ini Scopus, nulis artikel di jurnal internet Scopus, baru dapat akun ini. Orchid ini bisa dimiliki oleh semua orang. Bapak Ibu juga bisa bikin. Sama, gratis. Cuma kalau nggak salah ada syaratnya, harus punya email institusi. Kalau di Unindra itu kita pakai leonar@unindra.ac.id. Sayangnya mahasiswa nggak punya, nggak dibuatkan ya, karena bandwidthnya lumayan mahal, tapi biasanya sekolah-sekolah punya gitu. SMP 239.sch.id. Nah, itu nanti adanya begitu. Itu boleh untuk gabung ke Orchid, karena syaratnya harus pakai institusional akun. Ini Sinta, khusus dosen biasanya. Nah, jurnal nanti dibagi jadi ini. Ada bereputasi internasional. Ini jurnal yang dikejar oleh para dosen untuk bisa tembus memperoleh jabatan tertinggi akademik, yaitu profesor. Jadi kalau dia belum pernah nulis artikel di jurnal bereputasi, maka tidak atau sulit punya kesempatan untuk naik pangkat ke guru besar atau profesor. Di bawahnya ada jurnal internasional, jadi tidak bereputasi. Lalu ada jurnal terakreditasi nasional level 1 sampai 6, tertinggi level 1, terendah level 6. Lalu jurnal nasional tidak terakreditasi dan jurnal predator. Nah, kenapa harus menulis? Nah, Bapak Ibu perlu pahami tadi bicara niat. Urgensi menulis itu adalah tanggung jawab akademik. Kita meneliti karena kita bertanggung jawab untuk apa? Untuk menyebarluaskan apa yang kita kerjakan. Menyebarluaskan hasil penelitian dan hasil pemikiran khalayak.
Nah, nanti ujungnya jadi kepakaran. Jadi kita yang konsisten meneliti bidang ilmu A saja, terus-menerus, itu akan berubah menjadi pengakuan. Gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah saksi ahli, nah itu kepakarannya dulu. Itu kepakarannya diuji dulu dari hasil-hasil risetnya. Lalu syarat lulus. Tapi biasanya di negeri nih, di swasta masih bandel ya. Di negeri itu untuk lulus S3 harus publish di jurnal internasional bereputasi. Baru boleh lulus. Kayak UNJ, kemarin saya juga harus publish dulu di jurnal Terdex Scopus, baru bisa dianggap lulus. Lalu S2 itu harus publish di jurnal minimal Sinta 2. Kalau nggak publish, dia nggak bisa lulus S2. Nah, Unindra kan masih aman ya. Nggak bikin artikel lulus gitu ya. Atau syarat BKD-nya dosen. Oke. Nah, ini saya harusnya sampaikan dulu ini mana kok nggak mau belok. Nah, ini dia. Harusnya saya sampaikan ada struktur artikel ya. Bentar, saya coba bisa nggak ya? Oke. Sini deh. Nanti ya, saya sambil jelaskan yang sebelumnya. Struktur artikel ilmiah, yang pertama itu ada bagian judul, lalu ada baris kepemilikan, lalu ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, lalu simpulan, lalu daftar pustaka. Di tengah-tengah ini ada banyak pilihan, ada acknowledgement, ada conflict of interest, dan lain sebagainya. Tapi yang umum tuh ini. Ya. Judul, baris kepemilikan itu autornya, abstrak, kata kunci, dan seterusnya, sampai daftar pustaka. Nah, dari Elsevier, itu menjelaskan title atau judul harus menggambarkan pertanyaan penelitian dan jenis penelitiannya apa. Judulnya, singkat, jelas, padat. Itu judul. Lalu abstrak memuat tujuan dan hal yang paling penting dari detail metodologi penelitiannya. Ini abstrak ya, ini udah abstrak nih. Lalu temuan dilaporkan. Lalu apa yang penting itu disampaikan juga. Kemudian apakah simpulan didukung oleh data yang ditampilkan. Ini bicara title dan abstrak. Jadi Bapak Ibu nanti gini, judul artikel yang Bapak Ibu bikin nanti tidak harus sama dengan judul tesis yang Bapak Ibu bikin. Nggak harus. Boleh beda. Gitu, boleh beda. Nah, sekarang saya tanya coba. Kira-kira kalau judul begini nih, tentang apa nih? Tentang bidang ilmu apa nih kalau begini? Ada yang mau ngasih pendapat? How the same flower grow in different soil? Pertanian dong, Pak. Biologi. Pertanian. Biologi. Apalagi? Ilmu tanah. Biologi bisa. Ilmu tanah. Apalagi? Horticulture. Horticulture. Oke, kita coba lihat di Google Scholar ya. Ini bidangnya apa ya? How the same flower grow in different soil. Nah, ini dia. How the same flower grow in different soil. The implementation of realistic mathematics education in Utrecht and Jakarta classroom. Ternyata ini tentang pendidikan matematika. Perbandingan pelaksanaan matematika realistik di Jakarta dan di Utrecht, Belanda. Yang nulis orang Indonesia, ini temannya teman saya pernah ketemu orangnya, perempuan mungil, orangnya mungil, orang Tionghoa. Lalu FKS Leung ini adalah pakar pendidikan matematika. Jadi ini suhunya matematika pendidikan. Jurnalnya adalah jurnal terbaik pendidikan matematika di dunia.
Ya, jadi papernya How the Same Flower Grow in Different Soil, tapi isinya adalah perbandingan matematika realistik di Indonesia dan di Belanda. Ya, jadi jangan terpaku bikin judul seperti judul tesis kita. Boleh dimodifikasi seperti ini, nanti dalamnya dikasih penjelasan. Gitu. Ya, jadi nggak selalu nih judul-judul seperti ini tuh pertanian, biologi, enggak gitu ya. Oke. Ini dan dia mahal. Ini ada harganya loh. Kalau dilihat nih, by article PDF 39,95 euro. Bukan dolar loh. Euro. Lebih mahal berarti kan? 40 euro. Oke, yang kedua, introduction. Pertanyaan penelitian jelas. Yang paling penting di introduction adalah nih, the most relevant piece of previous worksheet. Artinya dikutip, ada kutipannya, gitu. Nah, saya akan kasih tekanan di sini ya. Untuk yang lain-lainnya nanti ini bisa mengikuti, tapi yang saya kasih penekanan di sini terkait dengan materi kita yang tadi masih sisa di sini. Oke, pendahuluan. Saya mau tekankan di situ. Karena gini, pernah nggak sih kita ngerasa bikin pendahuluan itu susahnya minta ampun? Pernah nggak rasa begitu? Benar, Pak. Pernah ya? Saya sering ngalamin. Akhirnya karena susah, saya berhenti mengerjakan. Saya stop. Gitu. Akhirnya nggak maju-maju pendahuluannya. Bisa itu hampir 1 semester nggak maju-maju pendahuluannya. Gitu. Kalau kita nggak paksa, akhirnya saya pikir gini, bodoh amat lah. Gitu. Bodoh terserah lah. Mau bego, mau jelek, mau apa kayak. Tulis aja dulu deh. Gitu. Akhirnya saya mikirnya begitu. Sehingga setelah saya coba pahami pelan-pelan, saya mulai paksakan untuk menulis pendahuluan itu apa adanya. Di kepala saya ada tulisan apa gitu, ya udah bikin aja begitu. Nah, sekarang kita coba bahas. Contohnya pakai artikelnya siapa ya? Ini aja deh ya, yang anak padu arah ya. Oke, kita mau buat pendahuluan nih, pakai judul ini. Saya kasih arahan. Ini panduan membuat pendahuluan. Kata kuncinya begini. Dimulai dengan kondisi ideal. Oke. Kalau di artikel ya, nanti bisa dibedakan ya antara artikel sama tesis. Kalau di tesis ini satu paragraf. Di artikel ini satu paragraf. Jadi cukup satu paragraf. Jadi artikel itu pendahuluan maksimal hanya 5 sampai 6 paragraf atau 1 sampai 2 halaman. Itu di artikel. Tapi kan kalau tesis nggak mungkin ya. Biasanya minimal tuh ada 6 sampai 8 halaman gitu ya. Tapi saya kasih tahu dimulai dengan kondisi ideal. Apa itu kondisi ideal? Kondisi yang diharapkan. Di mana variabel terikat benar-benar dibutuhkan dan dalam kondisi yang baik. Lalu yang kedua, dilanjutkan dengan kondisi aktual. Artinya apa nih? Kondisi masalah. Lalu yang ketiga, dilanjutkan lagi dengan penyebab masalah. Lalu apa lagi? Mulai masuk dengan usulan solusi. Artinya apa nih? Menjabarkan keunggulan variabel bebas. Nanti saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan nanti ya. Lalu yang kelima, memasukkan kutipan
dukungan terhadap usulan solusi yang diambil dari jurnal ilmiah. Menegaskan harapan terkait usulan solusi dalam memecahkan masalah lebih baik dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini pendahuluan nih. Ya, kata kunci pendahuluan itu ini. Jadi, kalau bagian teori itu umum, tinggal kutip aja. Selama udah ngerti cara pendahuluan yang dibikin, kita bisa bikin teori yang bagus, pembahasan yang bagus bisa. Nah, sekarang gini. Kalau dilihat dari judul, kira-kira mana yang jadi variabel masalah? Pemahaman konsep matematikanya, Pak. Oke, ini Berarti rendah. pemahaman konsep yang jadi masalah. Yang mana yang dibilang solusi? Model pembelajaran, Pak. Sama motivasi. Ini dua ya. Motivasi. Ini karena dua agak susah nih kita bikin pendahuluannya, jadi banyak soalnya. Harusnya kalau contoh cuma satu-satu aja ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, dimulai dari kondisi ideal itu berarti kita akan bicara tentang pendidikan secara umum, kita bicara pembelajaran berkualitas, kita bicara pemahaman konsep yang benar. Nah, kita mulai nih pelan-pelan. Caranya gini. Pendidikan berkualitas merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara di Indonesia. Pendidikan berkualitas akan sangat, jangan pakai akan sangat, cenderung berkorelasi. Ini saya ngasal ya, jangan di ini ya. Saya ngasal nih. Cenderung berkorelasi dengan kualitas proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Pembelajaran berkualitas tentunya memiliki indikator yang jelas, seperti suasana pembelajaran yang menyenangkan, tenaga pengajar yang bersahabat. Ini saya ngasal ya, lagi-lagi saya bilang saya ngasal, karena saya nggak mau terikat sama pemikiran ideal di kepala saya. Karena kalau saya udah ngomong ideal di kepala saya, ini nggak akan muncul yang seperti ini nih. Ngomong apa aja yang kita bisa lakukan, gitu aja ya. Lalu keberhasilan siswa dalam menerima materi pelajaran dan juga output dari proses pembelajaran. Ini ideal nih. Lalu pembelajaran dikatakan berhasil tidak selalu dilihat dari prestasi belajar yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan siswa dalam memahami setiap konsep pelajaran yang diterima. Atau dengan kata lain, pemahaman konsep menjadi penting dalam proses pembelajaran. Khususnya, nah ini boleh kalau mau nyambung lagi, khususnya dalam pelajaran matematika. Oke. Ini kita ngomongin ideal nih ya. Ini masih ngomongin ideal, jadi boleh beberapa paragraf nih. Matematika merupakan pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa di setiap jenjang
pendidikan. Matematika merupakan, akan tetapi, langsung aja lah, akan tetapi matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit, membosankan, dan cenderung kurang bermanfaat. Akan tetapi, bagi sebagian besar siswa, nah gitu. Hal ini, nah ini sebenarnya sih udah mulai mengambil sedikit masalah dari matematikanya, tapi bukan matematika yang kita mau kejar kan ya, tapi pemahaman konsepnya. Hal ini perlu disiasati mengingat pemahaman konsep matematika yang baik akan menjadi dasar bagi siswa untuk dapat memahami hal-hal lain, termasuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam soal memecahkan masalah berbentuk soal matematika. Nah, gitu misalnya. Nah, ini bisa katakanlah kategori ideal. Gitu. Nah. Kurang lebih lagi bisa ditambahkan gini. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep matematika memegang peranan penting bagi seorang siswa untuk mampu menganalisis materi matematika serta mempergunakannya untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, ini bicara pentingnya pemahaman konsep. Dewasa ini, nah gitu. Boleh ya, dewasa ini matematika mulai apa ya? Kalau kita mulai mau mulai menyinggung kualitas pembelajaran, menyinggung motivasi, boleh di sini nih diangkat. Ngomongin aktual nih ya, karena kita mau juga belokin bahwa masalah-masalah ini muncul karena lemahnya di bagian ini. Di sini sama di sini. Lemahnya proses pembelajaran oleh guru, kompetensi guru yang rendah, motivasi yang akibatnya pembelajarannya nggak berkualitas, sama siswanya nggak termotivasi. Nah, gitu. Matematika tidak lagi diajarkan secara mendalam dan konseptual. Guru cenderung mengajar dalam tataran praktis dan hanya mementingkan kemampuan siswa menjawab soal-soal yang diberikan tanpa memperhatikan pemahaman konsepnya. Maka jadi masalah nih. Akibatnya, siswa hanya mampu mengerjakan soal berdasarkan ingatan atau hafalan dan tidak lagi mampu mengerjakan soal lain yang sudah berbeda. Berbeda apa istilahnya ya kalau di matematika ya? Angka. Ya, angka atau formatnya gitu ya. Angka atau formatnya. Artinya gini, misalnya awalnya dicari luas bangun datar. Lah,
nggak lama dikasih tahu nih luasnya diketahui, sisi diketahui, berapa sisi yang lainnya lagi gitu. Dia udah nggak bisa ngerjain karena contohnya hanya menghitung luasnya saja, tinggal mengalihkan. Oke, ini silakan dikembangkan lagi gitu ya. Silakan dikembangkan lagi. Intinya kita sudah ngomong guru cenderung mengajar dalam tatanan praktis. Ini artinya nanti kita mau menyinggung penyebabnya adalah guru yang tidak mampu mengajar dengan berbagai metode yang menarik. Boleh lagi di sini diomongin lagi mengenai masalah rendahnya motivasi. Nah, ini saya nggak uraikan semuanya ya biar nggak kepanjangan. Nah, gitu ya. Uraikan lagi. Nah, sekarang penyebabnya. Kita bisa bilang penyebabnya itu adalah masalah yang terjadi dapat disebabkan karena minimnya kompetensi guru dalam mengembangkan atau dalam menggunakan metode pembelajaran. Ini harus pakai data ya, jangan sampai ngomong begini tapi kita nggak punya kutipan. Hati-hati nih. Akibatnya pembelajaran berlangsung apa adanya dan siswa cenderung tidak termotivasi lagi dalam belajar. Nah, ini bicara penyebab. Saya persingkat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengusulkan untuk menggunakan metode pembelajaran XXX yang dapat yang secara teori dapat digunakan dengan baik dalam pembelajaran matematika. Nah, gitu. Bentar ya. Bentar ya, angkat telepon bentar ya. Halo. Oke, maaf. Ini bicara usulan ya. Dengan baik dalam belajar matematika, serta dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika. Nah, ini usulan. Jadi, tadi kita sudah ngomong ideal, lalu masalahnya. Oke, masalahnya. Ingat tadi masalahnya berarti fokus ke kemampuan pemahaman konsep yang rendah. Kemudian penyebabnya, kemudian usulan kita untuk memperbaiki itu. Oke. Nah, yang nggak kalah penting adalah yang kelima nih, memasukkan kutipan. Nah, gitu. Nah, yang kita usulkan itu ada dua loh tadi. Ada metode sama motivasi. Jadi kita cukup bilang di sini, penelitian mengenai
metode XXX sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti. Nah, nih. Nanti saya kasih tahu cara ngisi-ngisi kutipan-kutipannya ya. Beberapa peneliti melakukan eksperimen pada siswa SD dan SMP. Ada cukup banyak peneliti yang melakukan eksperimen menggunakan metode XXX ini pada siswa SD dan SMP. Akan tetapi belum ada, atau kalaupun belum ada itu nggak bisa, belum banyak penelitian menggunakan metode XXX pada siswa SMK misalnya gitu ya. Ini boleh aja nih, siswa SD, SMP, dan SMA. Nah gitu. Ini buat apa nih Bapak Ibu kira-kira? Untuk melihat atau menonjolkan kebaruan. Ini yang penting di penelitian. Jadi kita baca nih, dari sini kan nih banyak nih. Kita bilang banyak. Kita baca dari sini. Oh ternyata di Indonesia banyak yang pakai metode ini, tapi mayoritas tuh SD, SMP, sama SMA. Belum ada loh yang pakai SMK. Oke, saya akan ubah sampel saya ke SMK. Jadi ada yang baru, gitu. Apa yang berbeda di SMA sama SMK? Boleh diuraikan di situ. Lalu materi yang digunakan pun baru sebatas katakanlah aljabar dan geometri. Belum ada penelitian yang menggunakan materi trigonometri misalnya begitu. Nah, ini kita ngasih tahu bahwa sudah cukup banyak yang meneliti tentang itu, tapi pada materi aljabar sama geometri. Sedangkan di trigonometri belum ada nih yang pakai. Sehingga karya kita itu dinilai baru oleh halayak ramai. Nah, terakhir baru harapan. Ini baru metodenya ya. Motivasi silakan dikembangkan lagi. Gimana motivasi? Cari teori-teorinya. Tapi kalau motivasi terlalu umum ya, tinggal kasih dukungan aja. Motivasi digunakan untuk mendorong metode ini supaya lebih baik. Karena kita sudah tahu teorinya pasti positif ya. Motivasi naik, hasil pasti naik juga gitu. Itu kalau motivasi udah jadi hal yang umum. Harapan terkait penggunaan metode XXX dan motivasi silakan diuraikan aja ini, bicarakan gitu. Berdasarkan uraian sebelumnya, jangan ngomong di atas ya, Bapak Ibu jangan pernah ngomong di atas, di bawah, di samping dan seterusnya. Nah ini haram nih, haram. Bilang di atas, di bawah, di samping itu nggak boleh. Harus langsung tunjuk. Contoh, dari tabel 4 terlihat bahwa dari gambar 5 dapat kita lihat bahwa, nah gitu. Jadi jangan bilang dari tabel di bawah ini, dari gambar di atas tuh nggak boleh. Ya, ini haram hukumnya. Nih, nulis-nulis begini. Haram menulis ini. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu bagaimana caranya menemukan referensi berkualitas. Oke. Jadi Bapak Ibu saya kasih tahu, ada banyak, saya bilang banyak website untuk menemukan referensi bagus. Saya akan tunjukkan satu-satu. Yang pertama, Google Scholar, gratisan dan bebas.
Lalu yang kedua ada LibGen, Library Genesis. Tapi ini susah karena buku. Lalu yang ketiga yang agak-agak mahal itu, yang masih gratis lagi DOAJ. Lalu yang berikutnya lagi ada sciencedirect.com. Oke, kita mulai dari yang pertama, Google Scholar. Ini masih dengerin kan ya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Syukurlah, kira sudah tidur. Enggak ya? Pak. Oke, nanti Ini saya kasih tahu. Ini ilmunya belum keluar semua ya. Ini saya masih ada yang belum saya keluarin. Nanti kalau udah keluar tuh pasti pada gitu ya. Ini Google Scholar. Tadi sudah saya contohkan. Misalnya kita mau ambil cari tentang pemahaman, tinggal cari gini ya, pemahaman konsep matematika. Search. Udah, ini ketemu nih. Cari yang jurnal. Nih, jurnal pendidikan matematika dan matematika. Ini ada PDF-nya. Tinggal buka, klik di sini, lalu download papernya. Dian Novitasari. Ya, tinggal download ya. Bisa gampang ya kalau ini ya. Tinggal download. Selesai. Oke. Itu Google Scholar. Ini cara ngambil referensi ya. Silakan. Ini boleh diambil tuh ya. Ini PDF-PDF-nya di banyak nih. Pak, boleh nggak disortir tahunnya? Boleh. Lihat sebelah kiri sini tuh ada. Anytime since 2020, 2022 dan seterusnya. Oke. Ini Google Scholar. Yang kedua, saya mau tunjukkan lagi ada yang namanya LibGen. Saya lupa LibGen itu ada macam-macam ya. Ada di Rus, ada di mana. Saya suka coba-coba Rus lah, Rusia. LibGen, IS nih ya. Atau pakai Google aja cari LibGen lah pokoknya gitu. Nah dia, Library Genesis. Ini kita cari apa aja di sini lah. Tapi jangan berharap Indonesia ya. Jangan berharap Indonesia, ini buku-buku di sini nih. Mau download yang bagus-bagus, tinggal cari educational research. Klik di sini, search. Nanti akan ketemu semua buku yang bisa di-download. Baca nggak? Nah, Baca, Pak. tuh, Methodological in Educational Effectiveness Research. Tuh, silakan mau keluaran Routledge tahun 2010. Silakan di-download. Ini ada banyak ininya. Lalu downloadnya dari macam-macam nih, bisa dari Cloudflare, IPFS. Silahkan dicoba-coba aja. Ini aman ya Bapak Ibu, aman nggak ada. Nah ini tinggal download berikutnya. Nah, tapi jangan berharap buku bahasa Indonesia di sini. Buku bahasa Inggris. Tapi boleh dicoba ya kalau mau nyari bahasa Indonesia boleh juga coba. Saya coba cari ya. Metode penelitian. Siapa tahu ada. Ya kan nggak ada kan? Nggak ada. Ya gitu ya nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari macam-macam di sini. Misalnya, oh iya untuk terjemahan carinya pakai Bing aja. Saya suka pakai Bing Translator. Jadi misalnya di sini pemahaman konsep matematika, understanding mathematical concept. Saya copy, saya cari di sini. Ada nggak ya? Mathematical elegance, an approachable guide to understanding basic concept. Ya silakan nih dicoba-coba aja. Saya coba ya download ya. Isinya apa ya? Stephen Goldberg. Dua 2014.
Ya. Pak, ini downloadnya gratis ya, Pak? Gratis. Oke. Gratis, tinggal download aja, Bu. Coba-coba aja gitu ya. Nanti syukur-syukur udah ngumpul banyak dijual, Bu. Ya itu saya ngasih tahu aja nih, saya ngasih tahu karena gini, banyak mahasiswa Unindra itu jadi OON karena nggak dikasih akses. Saya kasih tahu aja gitu ya. Karena dosen-dosennya pelit ngasih akses. Kalau jurnal itu ada, kalau nggak salah tahunnya tahun minimal 2010 atau berapa? Iya, gampang Pak, nanti dia cari gampang. Oke, ini baru 2 ya, baru Google Scholar. Ini bisa kita setting tahunnya Pak. Custom range bisa kita setting. Kita mau dari tahun berapa, misalnya 2015 sampai 2022 bisa. Artinya yang muncul di sini nanti tahun-tahun itu aja. Gitu. Ini 19. Ini kalau kita mau kutipan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mau dalam bahasa Inggris, ya tinggal copy pakai bahasa Inggris di sini. Nanti kita akan ketemu artikel-artikel dalam bahasa Inggris. Gitu. Ya, ini ketemu yang Inggris-Inggris nanti. Nah, saran saya supaya nanti tesisnya lebih keren, pakai bahasa Inggris. Kutipannya. Gitu. Nanti saya ajarin cara cepatnya. Yang ketiga tadi ada apa aja tadi ya? Yang ketiga itu DOAJ. DOAJ ini sebenarnya website website aja sih, website DOAJ. Apa ya dia ya? .org, sorry. Ini adalah kumpulan namanya Directory of Open Access Journal. Open access artinya gratis. Jadi kalau Bapak Ibu buka DOAJ, download suruh bayar, lapor sama DOAJ. Dikeluarkan langsung dari DOAJ nanti. Oke. Caranya gimana? Artikel, klik artikel. Lo cari deh tadi. Understanding Mathematical Concept. Nanti akan diarahkan ke banyak artikel yang berhubungan atau punya kata-kata itu. Nih kayak gini, ini nggak ada ya? Mana dia? Ya biasanya kalau dia muncul pasti di dalam apa namanya, di dalam artikelnya tuh ada kata-kata itu gitu ya. Kalau dia muncul nih di sini. Oke. Ya, ini ya silakan ya dicoba-coba ya. Nah, terakhir ada lagi yang namanya Science Direct. ScienceDirect.com. Ini isinya adalah artikel dengan kualitas tinggi semuanya. Karena terindeks Scopus. Oke, misalnya tadi saya bilang, kayaknya kalau pemahaman konsep masih jarang ya bahasanya. Saya pakai yang umum aja ya. Problem solving ability ya. Untuk nyari aja nih, belajar nyari. Oke, nah ini ada kumpulan artikel-artikelnya. Tapi perlu saya kasih tahu, kalau dia tidak buat begini, itu artinya bayar. Nih ya, ini kalau ini ada view PDF nih gratisan nih. Saya gedein sedikit. Ini ada PDF, view PDF, ini gratisan. Saya buka. Bisa di-download gitu maksud saya. Langsung muncul ya. Tapi kalau seandainya nggak ada, nih kayak gini nih. Journal of Professional Nursing. Efek bla 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 bla, ini saya buka. Ya. Oke. Dia ke sini purchase PDF. Beli PDF-nya. View PDF tuh nggak bakal muncul, nggak bisa nih. Oke, purchase PDF. Berapa harganya? Kalau mau tahu tinggal diklik aja. Purchase. Ya, harganya kalau personal 27,95. Kalau corporate 35,95. Ya, 28 US dollar. Tinggal dikaliin aja 15 ribuan lah kira-kira. Oke, itu bicara biaya. Nah, terakhir saya kasih lagi satu lagi. Website yang kalau Bapak Ibu mau coba, saya lupa masih ada nggak nih ya. Schihub.do. Ini agak cepat, biar saya nanti masuk ke bagian intinya. Oh, nggak bisa. Udah dihapus. Schihub.ren.
Nah, ini dia. Saya coba tadi ya, ini suruh bayar ya. Journal of Nursing tadi 28 US dollar. Saya ambil DOI-nya. DOI itu Digital Object Identifier. Saya ambil, saya copy. Saya pindahkan ke sini. Oke, DOI-nya saya coba open. Oke, ini papernya. Ya. Yang tadi suruh bayar 28 US dollar, sekarang kita bisa ambil gratisan. Ini sebenarnya nyuri Bapak Ibu, nyuri ya, bahasa jahat itu nyuri, tapi ini dikembangkan oleh mahasiswa di Rusia untuk menghapus dominasi kapitalis jurnal. Jadi dia buat website ini supaya kita bisa ambil yang memang harusnya gratis bagi keilmuan, dia buka aksesnya supaya kita bisa download. Tadi kalau kita lihat sama ya, efek multi episode bla 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 CBL di sini sama. Kita harus bayar untuk itu. Oke. Itu semua website yang dapat kita gunakan. Nah, sekarang terakhir nih. Terakhir, saya nggak akan jelasin semuanya. Sekarang saya mau coba isi ini. Yang paling gampang. Nanti Bapak Ibu boleh coba isi yang lain ya. Yang gampang nih aja deh. Matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Nah, saya mau ambil ini Bapak Ibu. Ini lihat caranya. Halo? Perhatiin ya. Ini Iya, halo paling Pak. penting nih. Pak. Ini saya copy, Bapak Ibu lihat. Saya copy. Lalu saya buka Google Scholar. Scholar.google.com. Lalu saya copy paste di situ. Matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Search. Lihat yang saya lakukan. Saya akan cari jurnal. Tahunnya saya minta 2015 sampai 2022. Saya search. Oke, ini ada Jurnal Eksakta 2016. Matematika dianggap sulit dan membosankan. Ini ada yang ngomong gini nih. Maka saya nggak perlu baca jurnalnya. Saya nggak perlu download. Saya tinggal ambil kutipannya. Klik di sini Bapak Ibu nih. Lihat. Klik cite. Lalu saya ambil APA karena saya pakai American Psychology Association. Klik di sini lalu copy. Kemudian saya pindah ke file Word yang saya tuju. Di sini saya bikin aja dulu manual di sini ya. Amir, lalu saya ketik manual di sini. Sulit. Amir 2016. Saya pakai titik koma, saya cari lagi yang lain. Ini dia ada nggak nih? Dianggap sulit bagi siswa. Ini udah ada nih. Ini ringkasannya. Selalu dianggap sulit, ambil aja lagi. Utami Cahyono 2020. Copy lagi, pindah lagi ke tempat yang tadi. Ini manual ya. Utami Cahyono, saya tambahkan di sini. Utami dan Cahyono 2020. Mau nambah lagi boleh. Saya cari lagi yang lain. Yang berdua-berdua aja biar bagus. Ini Huzaima Amelia. Saya ambil lagi ini. Cita. Tapi cari yang lengkap ya. Lengkap tuh. Oh, ini nggak bisa. Kok internet saya low sih? Oke, ini Huzaima Amelia 2021. Sama, manual saya enter dulu di sini. Huzaima Amelia. Huzaima dan Amelia 2021. Selesai, saya tutup. Artinya saya mau kata-kata ini didukung sama 3 kutipan aja dulu. Oke. Nah, sekarang saya ganti. Tadi sulit, sekarang saya bilang membosankan. Ada nggak yang membosankan? Tidak membosankan siswa. Ini nggak masuk. Nih, tadi masih ada nih ya. Sulit dan membosankan. Nisa, ini siapa nih? Ya, ini bahasa. Niza MZ Febrianto. Oke, saya ambil. Membosankan ya. Membosankan.
Niza MZ Febrianto. Membosankan. Niza MZ dan Febrianto pakai V tadi ya. Febrianto. Tahun 2021. Cari lagi yang lain. Tadi udah ada Uzaimanya, tadi sudah ada. Ini punya orang Unindra. Abdul Karim sama Safitri. Saya ambil aja nggak apa-apa. Karim Safitri. (2000 berapa tadi? 2020. Oke, saya tutup. Nah, bisa lihat Bapak Ibu? Enak ya? Kayak gitu ya? Iya, Pak. Enak Kak? Enak. Nah, silakan Memudahkan. Bapak Ibu bisa coba isi yang lain-lainnya. Terutama yang tadi nih. Mana ya? Nih, minimnya kompetensi guru. Nah, ini harus cari nih. Jangan ngomong kayak gini tanpa referensi. Gitu. Kompetensi guru cenderung guru dalam pembelajaran cenderung rendah. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Nah, nih. Pedagogik rendah. Ini boleh ambil aja ini. Kofiatun dan Ramli. Tuh, udah ada dukungannya nih. Apa-apa taruh atas di sini, nanti tinggal kita pindahkan ke bagian pustaka kan. Kofiatun dan Ramli 2016. Tambahin lagi boleh, silahkan. Oke. Apa lagi ya? Kalau ini sih saya pikir sudah, nggak perlu diomongin. Nanti boleh ngomong yang lain lagi kapan-kapan. Yang tadi sudah ada websitenya, nanti saya kirim ke Bapak Ibu, silahkan. Tools pendukung, nah ini dia. Ada Grammarly, ada Turnitin, ada Quillbot, ada Mendeley. Di pertemuan berikutnya, saya akan ajarkan cara pakai beberapa tools ini untuk tools pendukung penelitian, Mendeley, sama Turnitin terutama, yang premium. Lalu nanti terakhir baru OBS Studio, kalau sempat lah kita coba kejar ke sana. Nah, strategi publikasi, ini cara saya, baca naskah berulang kali, mulai dari yang paling bagus, jangan lupa kutip dari jurnal yang kita mau tuju. Ada peer review, dan seterusnya. Nah, terakhir nih, ini dia. Paper yang sudah siap submit harus diselesai, sesuai template, sesuai dengan bahasa, blind. Tidak ada informasi autor. Ini contoh blind begini. Ini papernya, tapi nama autornya kosong. Correspondingnya kosong. Nggak ada alamat email, nggak ada nomor handphone. Nggak boleh. Tapi ada yang namanya title page. Ini isi title page. Jelaskan siapa autornya. Lalu ada cover letter tuh kayak surat pengantar. Ini surat pengantarnya. Pakai bahasa Inggris ya kalau yang orang luar. Tapi kalau Indonesia boleh pakai bahasa Indonesia aja. Oke, ini contoh jurnal-jurnalnya. Saya pikir itu. Ya, terkait artikel sama mengutip. Silakan kalau ada yang mau tanyakan boleh. Saya cukupkan Pak, sampai. izin bertanya. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu. Untuk referensi jurnal, Pak, itu harus berapa tahun ke belakang? Yang pertama. Terus yang kedua, boleh nggak kita ngambil dari Google Book, Pak? Kan suka ada tuh, Pak, buku-buku yang, tapi biasanya dia kepotong gitu, Pak, informasinya. Setelah Ibu tahu apa yang saya ajarkan, Ibu nggak akan lagi tertarik pakai buku. Oh iya. Nggak boleh ya, Pak, ya? Kalau pakai... Bukan nggak boleh. Udah nggak zaman pakai buku. Kalau perlu, Ibu preferensinya 100 itu jurnal. Gitu. Siap. Gitu. Kalau tahunnya, Pak? Tahunnya tergantung kampus. Biasanya minta 10 tahun terakhir. Ya. Siap, Pak. Makasih, Pak, informasinya. Oke. Ada lagi? Silahkan.
Ya Pak, mau nanya Pak, untuk jurnal itu yang kita kutip apa minimal harus Sinta 1 atau 2 atau bebas? Bebas, bebas. Di Google Scholar itu bebas jurnalnya, Pak. Tapi kalau yang di Science Direct itu Scopus itu yang reputasi tinggi. Kalaupun ada di situ Indonesia itu Sinta 1. Tahu websitenya Pak untuk nyari jurnal Sinta? Untuk Indonesia biasanya yang keluaran Nih, cari di sinta3.kemdikbud.go.id. sinta3.kemdikbud.go.id. Oke. Tinggal cari di bagian sources jurnal. Ini daftar jurnal dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini Sinta 1 nih. S1 accredited dan segala macam, IJR. Ini Sinta 1 ya. Scopus nih, dia pasti Scopus nih. Makara, Bestur, dan seterusnya. Nah, kalau mau difilter, boleh filter. Kita mau buka Sinta 2 doang. Nanti Sinta 2 yang muncul. Sinta 2. Oke. Atau kita mau dilepas, tapi kita mau cari jurnal di bidang pendidikan matematika. Nanti dia akan kasih kita jurnal di bidang pendidikan matematika dari jurnal yang tertinggi sampai yang terbawah. Sinta 2, Mosrafa, JPM-nya Unsri, CRPM-nya UNY, Pythagoras, Aljabar, Aksioma, Prima, JNPM, Numerical, dan banyak lagi ya, masih banyak nih. Ya. Ini websitenya sinta3.kemdikbud.go.id. Termasuk kalau Bapak Ibu mau ngecek Unindra itu bagaimana kelasnya, bisa di sini ceknya. Affiliation, Universitas Indraprasta PGRI, mau nyari-nyari informasi di sini. Ini Unindra. Sinta skor 3 tahunnya sekian, overallnya sekian. Dia peringkat keberapa nanti ketahuan. Ini Unindra. Dari 1000-an lebih dosen, baru 887 yang terdaftar di Unindra, di Sinta. Punya 19 jurnal. Apa aja jurnalnya? Ini yang paling tinggi, jurnal yang saya kelola. Formatif Sinta 2. Yang lainnya Sinta 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Dan seterusnya. Terus bisa ngecek autor juga. Mau nyari siapa dosen, ada yang mau dicari nggak dosennya? Ini dosen-dosen matematika semua nih. Ini fisika, konseling. Ini dosen S2, dosen S2, dosen S2. Saya peringkat 11. Nah, jadi kita bisa ngelihat dosen-dosennya itu bagaimana karya-karyanya, pernah nulis di mana aja, tuh ketahuan di sini semuanya. Gitu. Pak, mau nanya dong, Pak. Mm-mm. Kalau misalnya kita mengutip pendapatnya ahli gitu, itu bisa menggunakan jurnal atau buku sih, Pak? Jurnal juga bisa. Oh, bisa. Uh-uh. Oke. Baik, Pak. Caranya tinggal pakai kayak tadi aja sini. Pendapat ahlinya apa? Ngomong apa dia pendapat ahlinya? Ketika di sini. Nanti dia akan carikan yang sama dengan yang sejenis gitu. Oke, Pak. Thank you.
Oh, Bu Lela dulu, silakan Bu. Udah, silakan. Iya Pak, untuk latar belakang tesis. Ini kan tesis itu misalkan penelitinya emang kita ya, penelitinya itu kan kita. Terus di latar belakang itu misalkan berbicara tentang kualitas atau kompetensi guru yang misalkan dari cara mengajar masih monoton ataupun misalkan masih menggunakan metode ceramah. Saya pernah dengar kalau misalkan kita sebagai penelitinya jangan bicara tentang kelemahan kita sendiri, katanya Pak, di latar belakang itu. Gimana itu Pak, betul atau tidak? Justru kemampuan kita mengevaluasi kelemahan kita lah yang bikin kita jadi peneliti menurut saya. Gitu. Oh gitu ya Pak, jadi nggak apa-apa ya Pak? Nggak masalah, harusnya nggak masalah. Atau kalau Ibu mau lebih general, ngomongnya umum aja. Gitu. Ngomongnya umum bahwa guru-guru ini masih begini, kutipannya di luar. Gitu, Bu. Jadi jangan bilang studi pendahuluan, enggak. Secara umum saja ya Pak ya? Ya, secara umum aja. Nggak apa-apa. Iya, makasih Pak. Ada lagi? Pak, sorry Pak. Kan Bapak sebagai ini juga kan editor Pak. Nanti buat kita tahu nggak kalau editor itu untuk menerima jurnal kita itu tipsnya gimana Pak? Ya gimana ya saya bilang ya? Ya fokus pengeditannya di mana gitu Pak. Jadi nanti waktu kita mengajukan jurnal kita bisa tahu strateginya Pak. Oke, saya kasih tahu bocorannya. Pertama, temanya menarik. Kalau Bapak Ibu bikin judulnya prestasi belajar matematika, auto reject. Lalu itu terikat ya. Kalau bikin eksperimen, metodenya metode yang umum, tidak dibarengi sama variabel terikat yang masih oke, pasti reject. Ini saya ngomong saya ya. Ini baru ngomongin tema. Eksperimen yang dimodifikasi kemungkinan saya terima. Contohnya apa? Misalnya modifikasi STAD dengan strategi pembelajaran tugas dan paksa. Itu mungkin saya terima. Karena ada kebaruan di sana. Lalu pengembangan produk yang didasari oleh evaluasi, itu mungkin saya terima. Oke, itu bicara tema. Yang kedua, dari sisi penulisan. Yang pertama saya lihat adalah kutipannya, daftar pustakanya. Pustakanya banyak dan banyak referensi jurnal, itu punya kemungkinan besar saya terima. Ini baru kulit luar ya, belum ngomongin isinya ya, belum ngomongin kontennya. Lalu pendahuluannya jelas sesuai dengan cara yang saya sebutkan tadi. Ada kondisi aktual, ideal, kemudian ada riset pendahuluan, kutipan-kutipan yang diambil terkait risetnya, menunjukkan kebaruan, itu mungkin saya akan terima. Gitu. Pembahasannya ada, lalu bunyi itu gini, hasil itu tidak jadi bermakna kalau tidak dibahas dengan baik. Bapak Ibu menemukan bahwa metode ini mempengaruhi ini. Titik itu namanya temuan hasil. Tapi bagaimana Bapak Ibu menggambarkan itu, memberi makna pada hasil itu namanya kecendiakawanan peneliti. Kemampuan Bapak Ibu menerjemahkan itu sehingga editor ngerasa, oh iya benar ya, itu akan bikin dia diterima. Paling terakhir ya tampilan, tata bahasa, pengetikan. Gitu. Kalau udah berantakan, ya saya nggak mau baca lagi, udah reject aja langsung. Gitu, kurang lebih Anggi.
Siap, Pak. Berarti poin-poin pentingnya begitu ya, Pak? Betul. Oke. Ada lagi? Bapak boleh bertanya, Boleh. misalnya nih Pak nih, maaf ya Pak tadi saya yang pas sore nggak ikut dari awal, takutnya ini termasuk pertanyaan materi yang tadi sore, tapi Nggak saya apa-apa. penasaran ingin bertanya. Misalnya ini Pak nih, kalau kita mau buat, kita misalnya judul tesisnya itu pengembangan, misalnya mau membuat modul, pengembangan modul, kan Pak? Kan tadi yang seperti Bapak bilang, kalau yang namanya penelitian itu kan dilatar belakangi masalah ya Pak ya, datang dari masalah, makanya kita tentukan masalah tersebut untuk jadi judul penelitian. Apakah butuh Pak di awal ketika mau meneliti itu kita bikin survei dulu, entah itu angket atau wawancara terkait kebutuhan modul seperti apa yang dibutuhkan peserta didik. Enggak. Itu harus atau tidak kira-kira Pak? Misalnya kita mau pengembangan modul, kita bikin modul nih ya kan, berarti apakah harus survei dulu modulnya kebutuhan modulnya seperti apa, atau boleh misalnya kayaknya mau bikin modul nih yang literasi sains, berbasis literasi sains nih untuk peserta didik, apa boleh begitu atau harus ada latar belakang masalahnya? Gitu Pak. Ya, harus dibedakan antara latar belakang penelitian sama alasan mengembangkan. Latar belakang penelitian itu masalah. Nah, Ibu penelitiannya mau mengembangkan modul. Pertanyaannya, apa yang mendasari Ibu mengembangkan modul? Masalah. Apa masalahnya? Betul Pak. Apa masalahnya yang mungkin menjadi dasar Ibu membuat modul? Pertama, belum ada modul sejenis. Itu kan jadi masalah. Yang kedua, sudah ada modul sejenis, tapi materinya tidak sesuai dengan apa yang Ibu ingin kembangkan. Materinya masih terbatas. Sudah ada modul sejenis, tapi yang Ibu inginkan tuh yang berbasis literasi apa, segala macam gitu. Yang lain itu masih belum lengkap. Itu dasar masalah. Gitu. Itulah yang menjadi dasar Ibu perlu mengembangkan modul lagi. Nah, setelah Ibu punya dasar itu, nah sekarang Ibu masuk ke tahapan pengembangan. Tahap pengembangan itu ada 3 secara umum. Ada analisis, ada pengembangan, ada evaluasi. Di tahap analisis Ibu perlu bertanya sama narasumber. Siapa narasumbernya? Para pakar. Materi, media, 2 ini yang penting. Terakhir sama pengguna, siswa. Jadi, bertanya pada siswa mereka mau modul yang kayak gimana, itu bagian dari tahapan proses pengembangan. Gitu. Jadi, di artikel pendahuluan, Ibu jelaskan alasan mengapa harus mengembangkan. Setelah mulai proses setelah mulai ngambil teori dan segala macam, di bab 3, tahapan pertama itu adalah kebutuhan. Perlu nanya sama pakar, perlu tanya sama siswa sebagai pengguna. Gitu, Bu. Oh iya, baik Pak. Ya, jelas. Ada lagi? Pak Leo, mohon maaf nih kalau memang mungkin sudah dibahas, tapi mungkin saya yang kelewat atau bagaimana. Tapi saya benar-benar mau memastikan lagi di Unindra itu kemarin ketika saya lihat ke perpustakaan S2, semua pola judulnya sama. Jadi saya berpikir bahwa ada pola baku untuk membuat judul di Unindra. Apakah betul seperti itu, Pak Leo? Tadi saya ingat lagi dari di awal tuh ya, Pak Leo menyampaikan bahwa kalau membuat judul jangan monoton gitu. Tapi ketika saya melihat di di perpustakaan Unindra itu semua judul hampir sama polanya. Gimana tuh Pak Leo? Iya, tadi saya bilang, judul artikel Ibu tidak harus sama dengan judul tesis Ibu.
Jadi kalau tesisnya dipaksa oleh Unindra sesuai dengan pakemnya mereka, ikuti aja. Contohnya, nih pakem Unindra nih, kemarin yang saya pernah bikin. Pengaruh pelaksanaan kebijakan sekolah gratis dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar siswa. Itu judul penelitian. Standar bahasanya tesis. Oke. Begitu saya sudah laksanakan, saya sudah kerjakan, lalu jadi artikel, saya ubah judulnya. Jadi begini, menakar keberhasilan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis di Jakarta. Itu artikel, beda sama judul tesis tadi, gitu loh Bu. Jadi kalau Unindra minta ada pola yang kurang lebih sama, ikuti aja. Ibu mau coba ajuin yang lain, boleh silahkan. Tapi harus siap dengan argumen atau bahkan dengan penolakan. Tapi kalau artikel, nggak ada peran Unindra di situ, Bu. Ibu bebas bikin dulu artikel Ibu sendiri. Gitu, Bu. Artinya kalau di pembuatan tesis di Unindra memang pakemnya sudah seperti itu, begitu ya Pak Leo ya? Ya, sementara begitulah yang saya lihat. Baik, terima Tapi kasih nggak apa-apa, Pak. kalau Ibu mau ngajuin cara yang baru, boleh. Nggak apa-apa, coba aja. Ya, baik Pak. Silakan, ada lagi yang lain? Pak Leo, saya mau tanya. Kemarin itu Pak Prof. Muljani memberitahukan kalau judul itu jumlahnya tidak terbatas, tapi kalau saya juga pernah dengar katanya di Unindra itu judulnya dibatasin katanya itu, perkatanya itu berapa jumlahnya, kalau nggak salah maksimal 20 atau saya lupa lagi berapa. Tapi itu ada batasannya atau bagaimana, Pak Leo? Sebenarnya ada batasan. Kalau bicara artikel ya itu 12 sampai 14 suku kata. Itu makanya kalau saya mengaksesnya judul mahasiswa, itu nggak ada lokasi di judul. Jadi nggak ada nih pengaruh X1 dan X2 terhadap Y di SMPN bla 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 Jakarta. Itu nggak ada yang SMPN-nya. Gitu. Untuk apa ya? Memang tidak dibutuhkan. Judul itu nggak boleh menunjukkan kelokalan. Gitu, Bu. Tapi yang kemarin Pak Prof sampaikan ya ditulis aja sespesifik mungkin gitu. Kalaupun memang ada batasannya, taruh di dalam kurung gitu. Yang memang yang menunjukkan itu spesifikannya seperti itu katanya. Gimana tuh Pak? Ya masing-masing punya pandangan sendiri ya. Gini, saya orientasi publikasi. Ya, orientasi saya publikasi. Dan di dunia publikasi nggak ada spesifikasi judul sampai ke tempat-tempat penelitian. Nggak ada. Sampai di siswa kelas 7 SMPN bla 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 Jakarta tuh nggak ada. Jadi berhenti sampai variabel terikatnya apa, udah gitu. Berarti kalau mau menuliskan itu adanya di pendahuluan kali ya Pak ya? Iya, di pendahuluan sama di metode. Oh iya Pak. Baik Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ya Pak, mau nanya lagi Pak. Kalau saya lihat ya di buku wisuda 2022 kan polanya sama ya Pak. Saya membaca di sini rata-rata judulnya pengaruh titik-titik dan titik-titik terhadap titik-titik. Gitu.
Berarti mungkin ini baku ya Pak, kalau di Unindra itu apa? Ya, sementara itu yang paling sederhana untuk menggambarkan judul yang menghubungkan antara variabel X1, X2 terhadap Y. Iya. Ya, paling sederhana itulah caranya gitu. Saya pikir itu. Terus kalau kutipan, mengambil kutipan, apakah kita harus benar-benar menguasai 100% materi yang kita kutip itu, maksudnya yang jurnal yang dipublish oleh yang kita kutip itu, atau bagaimana Pak itunya? Tadi kan sudah saya jelaskan tuh Pak. Saya bahkan nggak download artikelnya loh tadi itu. Ya, saya tadi nggak download satupun. Saya hanya ambil kata kuncinya. Ternyata mereka punya kata kunci itu. Lalu saya ambil sebagai kutipan untuk mendukung apa yang saya tuliskan. Jadi kita nggak perlu bikin kutipan langsung seperti Leonard tahun sekian mengatakan bahwa bla 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 bla. Nggak perlu. Cukup kita mengasumsikan apa gitu. Matematika sulit. Udah cari. Ada nggak orang yang ngomong kayak gitu? Bikin aja kutipannya berjejer di situ. Jadi nggak perlu tuh download, apalagi menguasai. Gitu. Kecuali kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya apa ya? Memang core-nya. Kita mau bahas mengenai metode XXX itu tadi, ya mau nggak mau kita download artikelnya, kita baca dulu sejelas-jelasnya metode itu. Tapi kalau hanya sifatnya suportif, pendukung dari kalimat kita, nggak perlu. Oke. Ada lagi? Silakan, nggak apa-apa. Ini bebas aja, tanya aja terus. Pak Leo. Oh, rame-rame. Siapa duluan? Kita dulu. Ya, mangga-mangga Bu. Silakan Bu. Oh iya, Pak izin bertanya. Nanti seandainya kita tesisnya udah jadi tuh Pak ya, berarti wajib hukumnya membuat artikel ilmiah ya Pak ya? Kalau buat saya iya. Tapi buat Unindra iya juga, tapi asal-asalan. Ya saya nggak tahu ya, gini. Bapak Ibu nanti mungkin ini pengalaman mahasiswa kakak kelasnya nih. Nanti saat udah jadi tesis, udah sidang, Bapak Ibu dikumpulkan lagi untuk ikut apa namanya ya, kayak semacam pelatihan gitu ya. Pelatihan belajar bagaimana bikin artikel. Gitu. Tapi target artikelnya itu jurnal yang ada di Unindra yang belum terakreditasi. Lalu apa yang akan disampaikan nanti itu menurut saya lebih hal-hal yang terlalu umum. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah paham apa yang saya bilang barusan di sini, tinggal nanti mendalami bagian hasil pembahasan, itu pasti artikelnya bagus. Dan boleh dikirim ke jurnal lain, tidak harus ikut jurnal kampus. Gitu, Bu Yuni. Iya, siap Pak. Kalau di Unindra itu yang tadi apa ya? Jurnalnya tadi ya? Jurnal Unindra ya? Yang mana? Nanti diupload tadi yang tadi. Oh, nggak ada Bu, belum ada di situ. Oh, belum. Belum masuk Sinta, karena dia baru jadi jurnalnya, belum masuk akreditasi. Yang ada tadi itu adalah jurnal-jurnal yang sudah agak lama umurnya, kemudian sudah terakreditasi. Jadi masuk kategori jurnal level menengah lah. Iya. Pak, jadi jurnal yang Bapak bimbing itu bukan punya Unindra ya Pak? Yang mana? Tadi Bapak bilang Bapak juga mengasuh ini ya, apa namanya, jurnal ya, yang Sinta 2. Iya, jurnal Sinta 2. Kenapa? Punya Unindra bukan Pak? Unindra juga Bu. Nih, Unindra, labelnya Unindra tuh. Oh, oke Pak. Tapi ya memang dulu dapat dana Bu dari Unindra, sekarang udah nggak dapat dana dari Unindra. Galak, sadis ya, padahal jadi bagus, malah nggak dikasih dana. Tapi akhirnya kita setelah
dicabut pendanaan dari kampus, malah jadi naik peringkatnya, kemudian kita suruh bayar autornya. Jadi setiap autor yang kirim naskah ke sini, setelah direview habis-habisan, dia harus bayar 1,5 juta. Ini untuk tahun 2022. 2023 saya akan naikkan lagi jadi 2,5 juta. Mahal ya? Mahal, Pak. Mahal banget, Tapi Pak. 1,5 juta ini adalah harga paling murah di level Sinta 2. Oh, walah. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting bisa terbit, dibantu Pak Leo. Oh, masuk sini susah. Jurnal internasional. Oh, minimal Makanya dibantu Pak supaya masuk. Tipsnya Pak. Publishnya, Pak Leo, publishnya itu pakai bahasa Inggris jadinya. Bahasa Inggris, ya. Nih contohnya nih, saya kasih lihat nih. Ini yang terbit di Maret tahun lalu, tahun ini. Yang September belum lengkap, saya lupa. Nih. Tuh. Ya, yang mirip-mirip tuh ini doang kan ya. Pengaruh. Ini saya agak-agak kasih soft karena yang nulis profesor dari Papua. Yang lainnya lihat ya, development tuh lihat. Analisis. Pak Leo, maaf. Mungkin nanti kalau pembimbingnya Pak Leo bisa juga kali dimasukin di situ, Pak. Bisa. Ya asal kuat aja dengan bimbingan dari saya. Ini saya kasih tahu ya, ini bimbingan mahasiswa saya S1 mana ya? Nih S1 nih. Safira Ramadhani ini S1. Ini bisa dicek artikelnya. Ini anak S1 nih yang saya bimbing. Tapi setengah mati. Kok saya nggak ditawarin, Pak? Nggak sanggup. Nggak kuat nanti nangis-nangis. Bentar ya, saya kasih lihat dulu deh. Bentar, mana ya? Safira, ini dia. Ini mahasiswa S1. Maret 2022. Monotika. Nama saya nomor 4 loh. Tahu nggak kenapa nomor 4? Kenapa, Pak? Kenapa? Pembimbingnya ada 2 kali, Pak ya? Juga. Pembimbingnya ada 2, tapi yang utama saya doang, yang keduanya nggak mau. Tahu nggak kenapa? Karena yang 2 ini bayar mahal, Bu. Ini nebeng nama mereka nih, ini nebeng nama nih berdua. Jadi kalau yang bayar mahal, namanya di kataran pertama. Bukan. Saya ngasih tahu ke halayak nih. Bapak Ibu, nih saya punya paper nih, udah siap review, pasti masuk ke Jurnal Sinta 2. Ada nggak yang mau ikutan numpang nama autor 2 atau autor 3? Dibisnisin juga ya, Pak. Ya iyalah. Karena gini, saya nggak mungkin minta dari dia. Dia gratis nih, nggak bayar. Jadi biaya publikasi 1,5 juta itu diambil dari sini, dari mereka berdua. Saya kasih tahu Bapak Ibu, itulah untungnya orang pintar. Jadi orang pintar yang karyanya bagus nggak perlu bayar. Saya bilang kamu nggak perlu bayar. Paper kamu bagus. Nih bisa dicek ya. Ini papernya nih. Lihat, kutipannya lihat dong. Orang luar semua. Gimana dia bisa kayak gini? Yang tadi saya ajarin, gitu langkahnya kayak gitu aja. Minimal berapa orang itu, Pak? Apanya? Penulisnya. Minimal berdua, harus berdua, nggak boleh sendiri. Oh iya. Jadi yang ini yang bayar nih, mereka yang bayar nih. Ini kalau cuma berdua gini bayarnya bisa 2 jutaan satu orang. Padahal biayanya berapa? 1,5 juta ya kan? Gitu. Ini ada lagi, ini Wahyuni juga bimbingan saya S1 di jurnal luar. Sama persis nih judulnya, sama tesisnya, sama skripsinya. Ini S1 ya, tapi udah 3 variabel kayak tesis nih dia ngerjainnya. Karena 3 variabel saya kasih lah, nggak apa-apa lah yang kayak gini-gini. Judulnya nggak apa-apa.
Karena udah 3 variabel di jurnal orang. Lalu ada lagi nih Maulana, ini jurnal Unindra. Modifikasi strategi tugas dan fakta sama model CRI. Ini SAP ini jurnal Sinta 3. S1 semua nih, bimbingan saya nih. Lalu ini ada lagi di formatif jurnal yang sama. Ini mahasiswa S1. Pengembangan juga. Lalu yang keren tuh yang ini, saya lupa mana ya. Bukan mana ya. Oh ini dia. Semantik 2020. Ini mahasiswa S1. Tapi berhasil publish di Proceeding International Trade Scopus. Nama pertamanya Noviasari, nama kedua Leonard, nama ketiganya kalau Bapak Ibu kenal, ini Kaprodi Matematika, Sekretaris Matematika, dosen Teknik Industri, ini dosen di UST. Jadi ini saya ke Jogja sendirian. Si Novi Asari ini nggak perlu bayar biaya publikasinya. Ini biaya publikasinya tuh 2 jutaan. Bayar seminarnya 500 ribuan. Itu nggak perlu bayar karena yang bayarin mereka ini. 3 orang ini. Ini teman saya masuk nama terakhir. Yang bayar 3 orang. Dan ini jadi mahasiswa S1 yang punya Scopus Author ID. Padahal cuma 6 halaman doang. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu. Biar semangat. Wow, Pak. Keren. Biar semangat punya karya gitu. Apalagi jadi guru nanti. Kalau jadi guru punya kompetensi riset kan bagus. Ada lagi? Leo. Kembali lagi ke tesis ya, Pak Leo ya. Ya. Kan kalau dilihat polanya kan kalau di Unindra itu X1 dan X2 mempengaruhi Y. Kemudian kalau bagaimana kalau X mempengaruhi Y1 dan Y2, bagaimana ya prospek kelancaran tesis di Unindra kalau penelitiannya seperti itu? Lancar banget itu, Bu. Tapi belum jarang sekali ya Pak Leo ya? Ya jarang, nggak ada yang mau baca, lancar gitu aja udah. Oke deh. Boleh dicoba nggak apa-apa. Tapi takutnya kalau saya mikir takutnya yang bimbing itu nggak optimal nanti. Tapi kalau dia nggak menguasai bidang itu, metode itu. Iya. Jadi nanti tolong dikomunikasikan aja ke pembimbingnya. Saran saya sih gini, yang pembimbingnya paling kuasai itu aja kita kerjakan gitu. Jadi kita dapat benefit optimal dari pembimbing itu. Karena kalau dia nggak kuasai, dia akan lebih toleran, lalu ya lepas-lepas aja. Oke, ya udahlah gitu. Oh gitu. Ya. Terus yang kedua Pak Leo, kalau kita mengutip pernyataan ahli dari jurnal orang, itu boleh ya? Boleh. Nggak perlu cari sumber buku aslinya ya? Boleh. Ya, oke, makasih Pak. Ada lagi? Bapak, pembimbingnya itu nanti kita dapatnya berapa orang? 2. Terus Pak, kalau untuk regresi ganda, saya pernah menyimak, takutnya saya salah pemahaman gitu ya Pak. Untuk variabel X-nya itu
antara X1 dan X2-nya itu salah satunya katanya tidak boleh angket gitu. Betul nggak, Pak? Ini kata siapa? Takutnya saya salah menyimak. Waktu kemarin, takutnya saya salah nulis waktu kemarin Ya, kuliah. salah nulis, Bu. Salah nulis. Oh gitu, iya. Boleh ya dua-duanya angket? Boleh. Kan bicara cara pengumpulan data. Tiap variabel itu punya caranya sendiri. Kalau dua-duanya harus pakai angket, ya pakai angket. Gitu. Ada lagi? Ternyata banyak ya pertanyaan dari bidang begini-ginian ya. Pak Leo, mohon maaf Pak, mau tanya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tanya ya. Kalau udah tanya ya udah. Apa namanya? Untuk karena saya baru masuk ketinggalan tadi Pak. Okay. Nah, jadi kemarin kita kan udah semprol nih Pak kemarin. Terus waktu kita tanya ke Pak Prof Muljani, semprol itu boleh dilanjutkan ke tesis. Cuma pengalaman saya waktu S1, saya semprol itu ternyata pas waktu, kan dibilang katanya boleh dilanjutkan untuk skripsi. Tapi ketika setelah sampai kita ke skripsi malah dirubah semua itu Pak. Apakah nanti seperti itu juga? Atau tergantung sama pembimbingnya nanti, Pak? Mohon pencerahannya. Tergantung pembimbingnya. Oh gitu. Terus nanti kalau misalnya kan si Pak Prof Muljan ini memberikan satu masukan kayak misalnya di bagian landasan teori itu kemarin. Yang saya lihat di perpustakaan, untuk penulisan landasan teori di Unindra tidak seperti yang beliau ajarkan nih Pak, gitu kan, waktu pas penggunaan di Semprol. Misalnya, kalau di landasan teori itu kalau di Unindra kan langsung masuk ke variabelnya. Tapi kalau Pak Prof minta landasan teori itu dijelasin dulu, apa saja isinya, baru masuk ke variabel terkait gitu Pak. Ya nggak apa-apa, itu mah beda tipis doang kok. Oke, terima kasih Pak Leo. Ikuti. Jadi gini, nanti kita akan ketemu sama dua pembimbing yang berbeda. Dulu waktu saya S2 di Unindra, pembimbing saya Pak Rektor sama Pak Supardi. Jadi ada masalah di situ. Jadi bicaranya gini, hipotesis statistik menurut Pak Supardi itu harus saling komplementer, saling menutupi langsung. Jadi kalau H0-nya kurang dari sama dengan, maka H1-nya lebih dari. Kurang dari sama dengan, lebih dari. Tapi Pak Rektor nggak mau. Dia maunya yang namanya H0 itu harus sama dengan. H1-nya baru boleh lebih dari atau kurang dari. Nah, di sini tuh terjadi perbedaan. Pemahaman saya itu hampir sama dengan pemahaman Pak Supardi. Hipotesis harus komplementer karena cuma ada dua hipotesis. H0 tidak diharapkan, H1 yang diharapkan, tidak ada H2 dan seterusnya gitu. Kalau seandainya H0 itu pakai sama dengan, lalu H1-nya pakai lebih dari, seandainya hasil kurang dari, taruh di mana? Itu yang kita jaga sebenarnya. Jadi akhirnya karena saya datang ke Pak Rektor bawa konsep yang saya bawa, dicoret-coret, nggak boleh begini. Lalu saya ganti dengan gaya Pak Rektor, datang ke Pak Supardi, nggak boleh begini, gitu kan? Artinya bolak-balik nggak kelar-kelar nih bicaranya nih, gitu. Akhirnya saya datang ke Pak Supardi dengan gaya Pak Supardi, oke ACC. Datang ke Rektor, saya kasih ke gaya Pak Rektor, oke ACC, gitu kan? Sidang mampus gue, bodo amat lah, gitu kan ya. Jadi sidang pakai gaya saya, gitu. Yang saya tahu, yang saya tahu tuh apa gitu. Nah di sidang saya berantem, gitu. Jadi di sidang saya berargumen, yang saya pahami begini, sehingga menurut saya harusnya begini gitu. Kalau emang dipandang salah, silahkan. Tapi menurut saya itu yang saya tahu, ini referensinya. Nah, itu bicara argumen. Jadi kita ilmuwan di sini loh. Kita jadi ilmuwan. Jadi apapun yang kita tulis harus dipertanggungjawabkan dan harus punya dasar. Pak Supardi pernah juga komentari saya bilang gini,
regresi itu yang nggak boleh ada multi-call. Kalau PET itu harus pakai multi-call, kata Pak Supardi. Karena saya waktu S2 pakai PET analisis 4 variabel. Jadi ada 4 variabel yang saya kerjakan pakai PET. Dia bilang gitu, regresi lah yang nggak boleh ada multi-call, sedangkan PET memang harus ada multi-call. Lalu saya keluar dari ruangannya, saya cari buku yang menyatakan bahwa PET pun harus bebas multi-call. Saya cari bukunya, saya tandain pakai stabilo, saya bawa ke meja beliau. Ini Pak, yang mengatakan bahwa PET pun harus bebas multi-call. Lalu dia buka, oh iya ya, oke, ya udah kalau gitu. Jadi kita harus berargumen kalau kita ngerasa apa yang kita tulis itu benar gitu. Jangan juga jadi diombang-ambing sama promotor, penguji, atau sama pembimbing gitu. Belum tentu pembimbing ini benar seterusnya, enggak. Jadi kalau tadi bilang Prof. Muljani suruh begini, tergantung kita aja, kita mau ikutin apa enggak. Gitu. Kalau kita bilang ikuti, apa dasarnya? Jangan cuma kata-kata beliau, jangan cuma kata-kata Leonar gitu, jadi ikuti kata-kata Leonar. Enggak. Apa dasarnya Leo ngomong kayak gitu? Apa dasarnya Muljani ngomong kayak gitu? Sehingga kita bisa berargumen, bukan sekedar kata ini, kata begini, nggak bisa, nggak kuat itu. Gitu ya? Ya, baik, Pak. Iya, Pak. Ada lagi? Satu, Pak. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Ini Pak, kan kalau tadi lihat penjelasan Pak Leo runut gitu ya, kelihatannya jadi tercerahkan gitu. Tapi gini Pak, rata-rata di mahasiswa itu dia lebih, kalaupun terkendala itu lebih pada proses pembuatannya atau pada risetnya Pak. Kan kadang kalau tadi kan memang sederhana Pak ya, kalau kita kerjakan teorinya sudah jelas, ujinya ini, tapi diletak yang lama itu di mana Pak? Apakah kita risetnya yang agak lama atau seperti apa? Nggak ada yang lama. Yang lama itu apa ya? Saya bilang menunda-nundanya aja yang lama. Udah itu aja. Ngolah data sebentar. Tinggal taruh SPSS, olah data. Kalau nggak sempat juga atau nggak bisa juga, tinggal bayar orang ngolah data. Baca hasilnya, bikin hasilnya, selesai. Bikin angket mungkin agak lama sama validasi, tapi kita bisa juga lihat contoh angket sebelum-sebelumnya, boleh ditiru. Gitu. Paling kalaupun dibilang yang paling lama, nyari teori yang lama sebenarnya, sampai menyimpulkan jadi konklusi dan indikator. Gitu Pak Hasan. Siap Pak, makasih Pak. Pak mau tanya Pak. Aha. Kalau untuk pembimbing itu kita yang menentukan atau dari pihak kampus yang menentukan Pak? Saya pengen nama Pak Leo misalnya. Itu ditentukan, kita menentukan minta begitu atau kampus yang menentukan ini Zena nanti pembimbingnya ini gitu. Seingat saya boleh mengajukan, tapi yang menentukan itu kampus. Nanti kita dikasih daftar nih, daftar nama dosennya yang sudah boleh membimbing. Nanti kita pilih, kita mau ini sama ini misalnya gitu. Nanti kampus yang menentukan. Ya, saya di Unindra di S2 tuh masih dosen junior, Bu. Di S2 Unindra ya. Saya seniornya di S1 Matematika. Jadi kalau di S1 Matematika Unindra, saya yang ngatur. Jadi kalau udah saya ACC, biasanya di bagian bawah-bawahnya tuh udah nggak mau ribut. Udah ACC aja gitu, di teknik gitu. Tapi kalau di S2, karena saya junior, saya juga capek juga. Seniornya masih setengah-setengah bimbingnya gitu. Jadi mau tanda tangan tuh saya malu. Ya misal gini Pak, saya penelitiannya survei atau saya penelitiannya eksperimen. Nanti saya dikasih pembimbing itu yang sesuai dengan kompetensi yang mau saya tuju atau terserah kampus ngasihnya Pak? Terserah kampus ngasihnya. Jadi bisa jadi orang yang tidak sesuai dengan yang saya lakukan. Betul, makanya lebih baik Ibu bisa sendiri, paham sendiri, ahli sendiri, berdiri sendiri. Ya udah gitu aja lah. Baik, Pak.
Jangan berharap banyak dari dosen pembimbing. Kecuali bisa diharapkan. Ada lagi? Sudah 25.9. Kalau masih semangat bertanya silahkan. Saya masih sanggup untuk menjawab. Ada lagi? Oke, kayaknya udah cukup nih, udah capek nih. Yang ngomong itu doang soalnya, yang lainnya hanya jadi pendengar doang soalnya nih ya. Yang lain tidur apa gimana nih? Menyimak. Oh iya, kirain udah terlelap gitu dalam suasana bising suara Leoner. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari sore sampai malam ini bermanfaat. Harapannya bisa menambah wawasan Bapak Ibu dalam merancang tesis yang lebih baik nantinya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti kita atur di grup ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Leo. Terima kasih Pak.